Perkenalkan, nama saya Yuli Madubun. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang review jurnal antaramuka pengguna masa depan dengan mata kuliah yaitu interaksi manusia dan komputer. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama, kerangka kerja dan paradigma. Yang kedua, siklus tindakan eksekusi dan evaluasi. Yang ketiga, jarak pemisah eksekusi dan evaluasi. Dan yang keempat yaitu kerangka kerja interaksi. Dan yang kelima adalah pemodelan sistem. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu kerangka kerja dan paradigma. Yang pertama, pengertian dari kerangka kerja, yaitu sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem yang dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Lalu adapun fungsi dari kerangka kerja, yang dimana yang pertama yaitu untuk menyusun proses perancangan, yang kedua untuk mengidentifikasi bagian rancangan yang bermasalah, dan yang ketiga yaitu untuk dapat mengkonseptualisasikan ruang persoalan secara menyeluruh. Dan adapun pengertian dari paradigma, yaitu untuk sistem interaksi yang berhasil pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna dari sistem. Pembahasan selanjutnya adalah siklus tindakan eksekusi dan evaluasi, yang dimana dimulai dari goal, dimana goal ini adalah kejadian yang digunakan oleh pengguna. Lalu ke eksekusi ini adalah untuk melakukan tindakan di dalam dunia nyata. Lalu dunia nyata ini yaitu tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi tindakan dengan memanipulasi suatu objek. Lalu ke evaluasi, yang dimana evaluasi ini adalah pengguna melakukan validasi atas tindakan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan adapun 7 langkah dari tindakan eksekusi dan evaluasi, yang dimana dimulai juga dari goal, yaitu kejadian yang digunakan oleh pengguna, lalu ke eksekusi, yang dimana untuk membentuk keinginan, lalu menentukan tindakan dan mengeksekusi tindakan tersebut, lalu masuk ke dunia nyata, yaitu di mana pengguna dapat mengeksekusi tindakan tersebut. Lalu ke evaluasi, yang dimana yaitu untuk mengevaluasi hasil interpretasi, lalu menginterpretasikan persepsi dan memahami status dunia nyata. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu tentang jarak pemisah eksekusi dan evaluasi, yang dimana yang pertama jarak pemisah eksekusi yaitu kesulitan yang dihadapi pengguna dalam menyelesaikan suatu tugas aspek selama eksekusi dan evaluasi yang berlangsung. Akibat adanya jarak antara representasi mental yang dimiliki oleh pengguna dengan komponen fisik dan status sistem. Artinya, perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dilakukan oleh sistem. Lalu jarak pemisah evaluasi, yaitu artinya tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan suatu sistem dan seberapa jauh artefak yang dimiliki antaramuka
untuk mendukung pengguna untuk mempresentasikan status sistem. Dan ini adalah gambar dari cara pemisah eksekusi dan evaluasi yang tadi saya jelaskan. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang kerangka kerja interaksi, yang dimana ada 4 komponen utama, yaitu yang pertama adalah sistem, yang dimana sistem ini menggunakan bahasa mesin atau atribut komputasi yang menunjukkan status sistem. Lalu yang kedua adalah pengguna, yang dimana pengguna ini menggunakan bahasa tugas atau atribut psikologi yang menunjukkan status pengguna. Lalu yang ketiga yaitu masukan, yang dimana masukan ini menggunakan bahasa masukan. Lalu yang keempat yaitu keluaran, yang dimana keluaran ini menggunakan bahasa keluaran. Dan ini adalah siklus gambar dari kerangka kerja interaksi, yang dimana dimulai dari artikulasi, yang dimana artikulasi ini adalah pengguna yang memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Lalu pengerjaan, dimana pengerjaan ini adalah bahasa masukan yang diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh sistem. Lalu penyajian ini adalah sistem yang menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin dan yang menggunakan bahasa keluar. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu tentang pemodelan sistem, yang dimana yang pertama yaitu model konseptual, yaitu model ini yang diciptakan oleh perancang ketika mereka merancang sebuah sistem. Lalu gambaran sistem ini adalah sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna. Lalu ke model mental, yang dimana model mental ini adalah model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.